Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi dengan topik bedah budaya organisasi pada perusahaan Tokopedia. Sebelum kami memasuki topik presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Paralel 2 Manajemen IPB angkatan 2020-2021 yang beranggotakan Dwi Muharni Ardenis, Niftira Fajriyah, Abel Zaki Zufar, dan Aurora Higa Ramadanti. Pertama-tama, sebelum kita memasuki topik pada hari ini, yuk kita kulik bersama-sama bagaimana sejarah perusahaan Tokopedia dapat berdiri. Berawal dari keinginan agar jurang pemisah antara kota besar dengan kota kecil bisa diminimalkan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar sehingga pemerataan infrastruktur sangat sulit untuk dilakukan. Banyak pedagang pindah ke kota demi mendapatkan pasar yang lebih luas dan lebih baik. Sementara konsumen di daerah kesulitan akses untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat urbanisasi, membuat barang-barang atau produk tersebut terkumpul di kota-kota besar. Memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini, William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison merasa harus melakukan sesuatu agar masyarakat di desa bisa mendapatkan barang-barang kebutuhannya menjadi lebih mudah terjangkau dan dengan harga yang lebih murah. Dengan inisiasi mereka berdua, Tokopedia diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Hingga sekarang, Tokopedia terus mengembangkan visi dan misinya dengan selalu melakukan inovasi. Sampai sekarang pun mereka terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bidang e-commerce tersebut. Untuk menjadi perusahaan yang sukses dan semapan sekarang, tentu saja Tokopedia memiliki berbagai cara dan rahasia untuk meraih kesuksesannya tersebut. Nah, salah satu kunci kesuksesan Tokopedia adalah melalui budaya organisasi yang diterapkannya. Mengapa sih budaya organisasi itu penting? Hal tersebut karena budaya organisasi merupakan pola dasar organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh Chen pada tahun 1992. Dari pengertian di atas, tentu saja budaya perusahaan atau budaya organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas ataupun kinerja suatu organisasi maupun perusahaan. Dikarenakan Tokopedia telah menjadi salah satu perusahaan yang telah sukses di kancah global, yuk kita sama-sama telaah dan bedah nih budaya organisasi apa saja sih yang telah diterapkan oleh Tokopedia. Selanjutnya adalah pembahasan 3 level budaya organisasi di Tokopedia. Edgar Schein merumuskan model budaya organisasi, di mana asumsi dasar membentuk nilai-nilai dan nilai-nilai membentuk praktik dan perilaku yang merupakan bagian dari wujud budaya. Organisasi tidak mengadopsi budaya dalam satu hari, tetapi belajar dari pengalaman masa lalu dan mulai mempraktikannya setiap hari sehingga membentuk budaya tempat kerja. Schein beranggapan bahwa ada 3 tingkatan atau level yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Yang pertama adalah observable artifacts. Observable artifacts merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi, yaitu bagian budaya yang terlihat dan dapat dilihat oleh pengunjung atau orang luar. Observable artifact yang terdapat di Tokopedia adalah maskot Tokopedia. Maskot ini biasa dipanggil dengan topet yang mempunyai makna sebagai berikut. Maskot Tokopedia burung hantu, memiliki karakter bijaksana, setia, dan cenderung diam, menggambarkan bahwa Tokopedia memiliki sifat yang bijaksana dalam segala hal.
terutama bijaksana untuk memudahkan para toppers dalam menggunakan fitur-fitur Tokopedia. Selanjutnya, maskot Tokopedia burung hantu ini memiliki bentuk kepala yang bisa memutar 360 derajat. Artinya, Tokopedia memiliki sifat yang selalu melihat sudut pandang ke segala arah dan selalu memberikan sisi kemudahan baik dari segi penjual maupun pembeli. Selanjutnya, maskot Tokopedia ini berwarna hijau, yaitu identik dengan bumi yang melambangkan kerendahan hati dan juga ketenangan, menunjukkan bahwa Tokopedia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para toppers dengan selalu melakukan inovasi dari waktu ke waktu. Tokopedia selalu berusaha agar toppers selalu nyaman dan tenang dalam melakukan kegiatan pembelian maupun penjualan. Level budaya organisasi yang selanjutnya adalah Expose Values. Expose Values adalah keyakinan, filosofi, dan norma-norma yang dinyatakan perusahaan secara eksplisit. Nilai-nilai yang dianut seperti dokumen yang diterbitkan, visi atau misi perusahaan, dan laporan lisan yang dibuat untuk karyawan oleh eksekutif dan manajer. Nah, di sini kami meng-highlight visi misi perusahaan Tokopedia. Level budaya organisasi yang kedua adalah Expose Values. Expose Values adalah keyakinan, filosofi, dan norma-norma yang dinyatakan perusahaan secara eksplisit. Nilai-nilai yang dianut seperti dokumen yang diterbitkan, visi atau misi perusahaan, dan laporan lisan yang dibuat untuk karyawan oleh eksekutif dan manajer. Nah, di sini kami men-highlight visi misi perusahaan Tokopedia, yaitu sebagai berikut. Visi Tokopedia adalah membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Kemudian ada misi Tokopedia yang terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah selalu positif. Nah, bentuk ini diwujudkan dalam keep positive attitude atau selalu membentuk dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif. Kemudian build positive teamwork, yaitu belajar dan bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga. Misi yang kedua adalah memecahkan masalah atau solution oriented, yaitu menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik. Hal ini diwujudkan dalam think big atau berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil. Kemudian ada set your standard very very high, yang berarti jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru. Kemudian ada dalam bentuk accepting challenges, embracing mistakes, yaitu menerima tantangan dan belajar dari kesalahan. Misi yang ketiga adalah menjadi yang terbaik. Kemudian, misi yang keempat adalah generasi Indonesia yang lebih baik. Hal ini diwujudkan dalam bentuk integrity dan juga 30 character. Integrity merupakan sikap jujur dan menjaga integritas yang baik. Kemudian 30 character yaitu membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif. Kemudian yang kelima, misi Tokopedia adalah fokus pada pelanggan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk build awesome product, yang berarti membangun produk yang bermanfaat. Kemudian give best service, yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketujuh ada nilai. Nah, nilai ini diwujudkan dalam bentuk selalu berpijak di tanah atau humble seperti pohon, kemudian pantang menyerah atau determination seperti aliran air, kemudian semangat atau passion yang membara seperti api, kemudian kecepatan atau speed seperti angin, dan keberanian atau courage untuk bermimpi menggapai langit. Kemudian level budaya organisasi yang ketiga adalah basic assumption. Basic assumption merupakan keyakinan dan filosofi yang tertanam dalam pikiran seorang karyawan sehingga mereka sudah langsung melakukan apa yang mereka percaya daripada mempertanyakan validitas perilaku mereka. Nah, asumsi atau keyakinan ini merupakan bagian terdalam dan paling sedikit teramati di dalam budaya organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah tipe budaya. Tipe budaya ini dapat didiagnosis menggunakan konsep yang disebut dengan Competing Values Framework atau CVF. Nah, model ini merumuskan budaya organisasi berdasarkan fenomena karakteristik dominan organisasi, model manajerial dan kepemimpinan, cara pengelolaan karyawan, perekat organisasi, strategi yang diterapkan, dan kriteria keberhasilan. Nah, ada 4 model dalam CVF. Yang pertama adalah clan type, kemudian advocacy type, kemudian market type, and hierarchy type.
Nah, di sini berdasarkan analisis dari tim kami, tipe budaya yang ada di perusahaan Tokopedia lebih condong kepada clan type dan juga adhocracy type. Nah, tipe clan ini atau clan culture ini digambarkan sebagai budaya yang fokus pada kerjasama tim, komitmen, dan bersifat kekeluargaan. Hal tersebut digambarkan pada konsep karyawan Tokopedia yang diberikan nama nakama, dan antar nakama itu sangat erat kekeluargaannya. Hal tersebut tampak dari perilaku yang meminimalisir sikap senioritasnya. Yang kedua adalah tipe adhocracy atau advocacy culture. Nah, tipe ini memfokuskan pada kreativitas, kewirausahaan, dan dinamika organisasi. Hal tersebut tampak pada Tokopedia karena dia merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi sehingga karyawan di dalamnya sangat diutamakan memiliki kreativitas. Ada 5 cara karyawan Tokopedia mempelajari budaya organisasi yang ada di Tokopedia. Ya, pertama adalah simbol, kedua stories, ketiga heroes, keempat rites, rituals, dan kelima adalah organizational socialization. Yang pertama, simbol. Objek atau tindakan yang merepresentasikan ide atau kualitas. Berhubungan dengan budaya organisasi, simbol merupakan artefak yang digunakan untuk merepresentasikan nilai-nilai terpenting dari organisasi. Simbol yang terdapat pada Tokopedia adalah bentuk kantong belanja pada maskotnya. Hal ini memiliki arti bahwa Tokopedia sebagai one-stop solution untuk segala masalah perbelanjaan Indonesia. Dan hal tersebut benar adanya karena pada aplikasi Tokopedia terdapat segala kebutuhan dan yang terpenting tidak perlu bepergian keluar rumah. Kedua, stories atau cerita. Narasi yang didasarkan pada peristiwa nyata yang diulang-ulang dan kadang dibumbui untuk menekankan nilai tertentu. Sejarah lisan itu diberitahu dan diceritakan kembali oleh anggota tentang insiden dalam sejarah organisasi. Cerita yang dapat diambil dari Tokopedia adalah mengenai cerita pemiliknya yang mendirikan Tokopedia dengan tujuan agar masyarakat desa dan semua penduduk Indonesia dapat memperoleh produk yang sama, serta berfokus pada pengembangan masyarakat desa tersebut. Diwujudkan Tokopedia dengan 22 provinsi telah dijangkau, 30 organisasi sosial telah bekerja sama, dan 22 miliar telah disalurkan untuk donasi. Ketiga, hero atau pahlawan. Orang yang prestasinya menunjukkan nilai-nilai organisasi. Tokoh Tokopedia yang dapat dijadikan inspirasi yaitu para pendiri William Tanuwijaya dan Leontius Alva Edison, di mana pada awalnya mereka diremehkan karena dianggap memiliki mimpi yang terlalu tinggi. Namun dengan kerja kerasnya, Tokopedia dapat berkembang dan menjadi salah satu perusahaan dengan value tinggi di Indonesia. Keempat, rites ritual atau tradisi dan ritual. Kegiatan yang direncanakan maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk merayakan keberhasilan organisasi. Salah satu tradisi yang terdapat di Tokopedia adalah Nakama Day, yang diadakan berbarengan dengan hari ulang tahun Tokopedia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Perayaan ulang tahun Tokopedia rutin mengundang semua partner dan keluarga para nakama. Tokopedia mengundang ribuan orang untuk merayakan bersama-sama pencapaian milestone apa saja yang sudah diraih Tokopedia dalam setahun terakhir dan juga mensosialisasikan ke depannya goal Tokopedia apa saja. Yang terakhir, organizational socialization. Proses seseorang untuk mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang membuat mereka bisa menjadi anggota suatu organisasi. Pada Tokopedia, untuk para nakama baru, Tokopedia mengadakan kegiatan orientasi minggu pertama bekerja yang dinamakan Nakama Academy. Melalui kegiatan ini, nakama diajak untuk mengetahui lebih dalam terkait misi Tokopedia. Selain itu, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dalam bekerja, Tokopedia kerap menggelar kegiatan rutin seperti Nakama Buddy, di mana Tokopedia menunjuk karyawan yang lebih senior untuk mendampingi nakama baru dalam proses adaptasi. Selain budaya organisasi, terdapat juga hal penting yaitu desain organisasi, karena desain organisasi adalah proses memilih dan mengimplementasikan struktur terbaik untuk mengelola sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, desain organisasi terbagi menjadi 3, yaitu traditional design, horizontal design, dan design that open boundaries. Traditional design cenderung menyukai struktur yang bergantung pada hierarki manajemen vertikal dengan batasan antara departemen dan pelaporan kerja yang jelas. Horizontal design cenderung menghilangkan batas fungsional untuk memecahkan masalah.
Hal ini mengapa desain ini sering disebut dengan theme-based design. Yang terakhir, design that open boundaries cenderung menyukai adanya tanpa batasan antara anggotanya dan sangat adaptif serta terhubung dengan sistem informasi dan teknologi. Selain itu, desain ini juga mengikut sertakan segala pihak termasuk pemasok, karyawan, dan pesaing. Nah, selanjutnya adalah desain organisasi yang terdapat pada Tokopedia. Berdasarkan analisis kelompok kami, desain organisasi yang terdapat pada Tokopedia adalah desain tradisional. Karena seperti dilihat pada bagan, terdapat struktur hierarki dan pembagian tugas yang jelas antar divisi. Seperti divisi marketing yang fokus pada marketing dan divisi HR yang berfokus pada personalia karyawannya. Serta struktur yang paling sesuai untuk Tokopedia adalah struktur fungsional, di mana terdapat pembagian sesuai dengan spesialisasi pekerjaannya, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Lantas, antara organisasi mekanik dan organisasi organik, Tokopedia termasuk organisasi yang mana? Sebelum menentukan hal tersebut, mari kita bahas mengenai dua tipe organisasinya. Yang pertama, organisasi organik. Organisasi organik adalah suatu struktur yang amat adaptif dan fleksibel, di mana pekerjaan terspesialisasi namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan berubah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas organisasi sering sekali dikelola dalam tim pekerja. Para pekerja sangat terlatih dan diberdayakan untuk menangani beragam permasalahan, dan mereka hanya membutuhkan aturan formal yang minim. Yang kedua yaitu organisasi mekanik. Organisasi mekanik adalah suatu struktur yang kaku dan terkontrol, ketat dan dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi dan spesialisasi pekerjaan sudah jelas tertera. Pada Tokopedia, perusahaan tersebut menerapkan struktur organisasi organik karena seperti konsep nakama sendiri yang berarti keluarga, serta mengadopsi budaya kerja yang asik, fun, dan anak muda banget. Selain itu, di Tokopedia juga tidak ada ketentuan untuk memakai pakaian formal saat bekerja. Semua nakama bebas memakai pakaian apa saja sesuai keinginan mereka asal tetap sopan. Hal lainnya yaitu proses komunikasi yang terjadi di Tokopedia berjalan dinamis, karena para nakama mendapat kesempatan untuk berbicara secara terbuka. Keterbukaan inilah yang kemudian mendukung suasana kerja yang nyaman dan seru di perusahaan. Demikian hasil diskusi kelompok kami tentang budaya organisasi perusahaan Tokopedia. Semoga bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih.